Welcome Cancer, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohender dan Cancer ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal banget dari bulan Juni ini. Cancer di sini kamu punya Eight of One. Aku ngerasa apapun yang lagi kamu kerjain sekarang, apapun yang lagi kamu hadepin sekarang, kamu pengennya ini cepet-cepet beres. Kamu pengennya ini cepet-cepet, udahlah sat kelar. Hmm, ya bakal bakal kerasa lebih bising mungkin hidup kamu belakangan ini, kayak banyak banget komunikasinya bakal lebih intens kayak gitu. Taktokannya mungkin kayak WA-nya nggak bisa apa sih, nggak bisa diem, ya ada mulu notifikasi kayak gitu. Jujur aku nggak tahan sih hidup kayak gitu, kayak notifikasi agak sulit sih ada di lingkungan. Kalau kerjaannya emang kayak gitu gitu, banyak taktokannya sama orang. Nah sekarang ini taktokannya lagi kencang-kencangnya gitu. Kayak komunikasinya lagi intensnya, banyak banget kabar yang di share, banyak banget apa ya, nggak selalu mengejutkan sih, cuma ini bisa jadi agak melelahkan mungkin buat kamu. Kayak hari-hari mungkin ya kamu taktokannya kayak gini, tapi belakangan agak lebih melelahkan aja, soalnya ya apalagi kalau udah namanya orang capek ya, apa-apa pengennya cepet selesai nggak sih. uh, dan crossing the reading di sini kita punya Hierophant, punya Fate ya. Mungkin halangannya atau hambatannya di kerjaan kamu yang pengen cepet-cepet kamu selesaiin ini adalah SOP-nya kali ya. Iya, SOP-nya mengharuskan kamu untuk ngikutin alur kerja yang seperti ini. Padahal kamu udah nggak tahan, udah cukup apa ya? Ada kesan kamu juga udah cukup lelah di sini. Hmm. Makanya kamu pengen semuanya cepet beres, soalnya udah nggak tahan nih, capek nih, gini terus kayak aduh intens banget nih kerjaannya. Hmm. Tapi gimana dong, SOP-nya mengharuskan kamu ngikutin alur kerja yang seperti ini, nggak bisa di skip, nggak bisa nyari shortcut. Aku rasa kalau ngelihat Eight of One di sini sih, kalau kamu udah ngerasa terlalu overwhelmed kayak gitu, udah terasa terlalu berat, bisa take a break dulu nggak sih? Hmm. Bisa diam sejenak atau berhenti sejenak. Apalagi kalau ngikutin SOP harusnya semuanya udah diukur nggak sih? Harusnya semuanya udah ngikutin SOP ya, bukan ngikutin target kerjaan, nggak SOP-nya. Soalnya di SOP-nya harusnya udah keukur gitu. Kapan waktunya kamu buat istirahat dan kapan waktunya kamu buat kerja lagi. Kalau kamu dapat waktu untuk istirahat atau dapat waktu untuk libur kayak gitu, udah ambil aja liburnya, ambil aja waktu istirahatnya. Kayaknya kamu lagi butuh itu sih. Soalnya kalaupun iya kamu maksain kehendaknya kamu gitu, pengennya kamu supaya ini cepat selesai, dengan Hierophant crossing the reading di sini ada kemungkinan kerjaannya malah jadi berantakan sih, nggak sesuai SOP satu ya. Dan pasti ada aja sih keroknya, ada aja apa sih blundernya ntar. Jadi aku nggak menyarankan. Di bawahnya Road of the Reading ada Six of Cups. Mungkin aduh, ya mungkin sebelumnya kerjaan kamu nggak sehektik ini kali. Sebelumnya kamu masih bisa nikmatin kerjaan kamu, dan kamu sedikit banyak merindukan masa itu, merindukan masa dimana kamu nggak harus kerja sekeras ini, nggak harus kerja seberat ini. Mm-mm. Pas energinya juga ada Eight of Swords. Aduh, ada 8, ketemu 8 dan semuanya. Gak tau ya, ini berasa banget. Kayaknya kamu habis nafas di sini. Iya, Cancer. Ya berhenti dulu, nafas dulu, tarik nafas. Iya, capek banget. Capek banget serius. Kayak Eight of Swords di sini kayak targetnya adalah kenapa kamu pengen cepet-cepet selesai di sini, soalnya targetnya kamu bikin sendiri. Uh, Kayak kepepetnya kamu sekarang adalah nih terima atau ini mau kamu terima atau enggak, balik lagi ya, tapi kayaknya ini harus kamu terima nih. ini ini harus kamu terima. Kepepetnya kamu sekarang, capeknya kamu sekarang adalah capek yang kamu bikin sendiri, kepepet yang kamu bikin sendiri. Kalau ngikutin SOP harusnya nggak secapek ini, harusnya nggak sekepepet ini. Ada apa ini? Kenapa? Kenapa kamu pengen semuanya cepet beres? Padahal kan apa ya? Kalau kalau belum waktunya nggak bisa kamu paksain juga. Six of Cups kayaknya ada gak tau ya, kalau aku ngeliat Six of Cups ini mungkin di fase ini kamu merindukan masa yang kayaknya dulu hidupku nggak seberat ini deh.
Kayaknya kamu lagi kangen banget di masa itu, di masa mungkin di masa kanak-kanak kamu yang yang kamu masih bisa main dengan bebas kayak gitu. Dan sekarang apapun yang kamu kerjain, semuanya jadi berasa kayak tanggung jawab. Kamu nggak berasa main lagi. Nggak ada apa ya, nggak ada kehilangan sense of playfulness-nya kayak gitu. Playful, ya pokoknya kehilangan masa masa bermainnya kamu. Kayaknya kamu butuh liburan deh sekarang ini Cancer. Uh, Crowning the Reading ada Queen of Cups ya, perasaannya udah terlalu overwhelmed. Dan kalau dengan perasaan kamu yang udah terlalu berat, udah terlalu overwhelmed tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Ya udah terlalu overwhelmed kayak gitu. Kadang salah satu cara kita menemukan comfort, menemukan kenyamanan adalah dengan kita kembali ke masa kecil kita, bukan? Dimana semuanya nggak seberat ini, dimana semuanya nggak, tanggung jawabnya nggak sebanyak ini, nggak seberat ini. Dan apalagi hopes and fear-nya, ya sama aja sih. Crowning the Reading di sini ada Queen of Cups. Kayaknya kamu apa ya, mentally atau emotionally kamu lagi lari ke masa itu deh. Emotionally kamu lagi lari ke masa kecil kamu, ke masa kanak-kanak kamu, walaupun badan kamu iya, pikiran kamu stuck di masa dewasa kamu yang banyak kerjaannya, yang banyak tanggung jawabnya. Emotionally kamu balik lagi ke masa kanak-kanak kamu, dimana semuanya terasa bebas, semuanya terasa nggak seberat ini. Dan fiturnya ada Ten of Coins. Iya sih, kalau kalau ngomongin Ten of Coins mah ya, dari 8 8 terus ini ada 10 gitu. Aku harap semuanya worth it sih. Aku harap segala kesulitan, segala beban berat yang kamu tanggung sekarang ini, begitu udah waktunya nyampe ke Ten of Coins di sini, aku harap semuanya worth it. Soalnya ya kayak yang tadi aku bilang, ini masa sulit yang kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri. Eh, nggak bisa kamu apa ya, jalan keluarnya ya cuma dari kamu, nggak bisa orang lain yang ngeluarin kamu dari masa sulit ini, enggak. Dan ngeliat Ten of Coins ini kelihatan banget kamu emang niatnya emang cari duit kali. Ya, dan di mana mana nyari, kalau niatnya nyari duit bakal kerasa aja ada hambatannya, atau kerasa aja bakal berat. Uh, Oke, questionnaire-nya posisi kamu sekarang ada di Ace of Swords. Balik lagi ke Ten of Coins, ya. Yeah. Soalnya abis apa ya, kalau dari 10, dari 10 semuanya basically balik lagi ke satu. Secara numeral ya, ya 10 ya cuma apa ya, semuanya abis di 9 sebetulnya. 10 cuma 1 tambah 0. Tapi basically kalau kamu udah 10, udah sampai ke Ten of Coins, udah misalnya udah apa ya, segala jerih payah kamu udah terbayar kayak gitu. Kamu ngebela-belain lembur, kamu ngebela-belain uh, motong jalur produksi kayak gitu supaya kerjanya cepet beres. Kalau bayarannya udah keterima, kalau Ten of Coins ini udah di tangan kamu, aku harap kamu bisa balik lagi ke Ace of Swords di sini. Kamu nggak jumawa, atau kamu nggak bikin Ten of Coins itu segalanya di hidup kamu. Kamu tetap harus bisa reset lagi gitu kali ya. Tombol reset atau reset lagi kayak gitu emang perlu. Soalnya kalau kita terus-terusan hektik, 8 of One, terus begitu ketemu 10 of Coins kita nggak mau balik ke satu kayak gitu, wah itu tetap hektik sih. Kayak hektiknya tuh nggak dapet apa ya, nggak dapet closure kayak gitu, kayak nggak ada endingnya. Ini gue kerja mulu ya, kapan endingnya, kayak itu kapan istirahatnya. Ace of Swords kamu mulai lagi dari ide yang baru, dari gagasan yang baru. Mungkin kamu lagi hektik sekarang, lagi kejar target sekarang, soalnya beres kerjaan ini mungkin kamu mau resign, atau beres dari kerjaan ini kamu mau mulai hal yang baru. Makanya sekarang ya udahlah, gue capeknya sekarang deh, ntar gue kan mau mulai hal yang baru kayak gitu. Ya diabisin capeknya sekarang. Dan house-nya, environment-nya, lihat ada 10 of Swords, ada 10 ketemu 10 lagi. 10 di sini pada akhirnya nggak ada pace. Aku ngarepnya sih ada pace ya, dimana kamu mulai lagi dari yang baru. Tapi yang jelas environment kamu sekarang, lingkungan kamu sekarang juga udah sepenuh itu, udah sehektik itu. Kayaknya aku udah kebanyakan pakai kata hektik ya di sini. Kayak pikiran kamu udah seberat itu. Jadi kalau udah masanya kamu melepaskan segala pikiran ini, segala kegelisahan ini, lepasin. Dan Ten of Swords di sini aku rasa ini Ten of Swords yang baik sih. Dari 1 ke 10 kamu, ya ada 8-nya juga di sini. Kamu nggak lama-lama, kamu nggak aduh sorry, kok keselak ya.
kamu nggak kelamaan overthinking. Ya overthinkingnya kamu cenderung cepat selesai, dan ini sama kayak kerjaan beratnya kamu sekarang kali. Ini berat banget, ini hektik banget, tapi ini bukan hal yang bakal lama-lama kamu kerjain. Rilisnya atau kelegaannya bakal kamu dapetin, bakal kamu rasain dalam waktu dekat. Ya kan? Dan itu yang kamu tunggu-tunggu sekarang. Ada Tree of One di sini di Hopes and Fear-nya ya. Dan rasanya kalau ngeliat Tree of One di sini dia apa ya, cukup ya, dia nungguin kapal di dermaga ini sih. Cuma ini seolah kayak gambaran dari kamu yang menunggu reliefnya kamu, menunggu kelegaannya kamu, kebebasannya kamu. Di tengah segala kesibukannya kamu, deep down di hati kamu duduk diam dengan sabar gitu. Kayak ini kapan ya semuanya selesai. Dan kamu tahu pasti gitu. Kamu tahu exactly kapan waktunya semua ini bakal selesai. Jadi jangan khawatir sih, kalau udah waktunya selesai ini bakal selesai kok. Ya, dan outcome-nya ini yang tadi aku bilang, ada demun, ada ketidakpastian. Ketidakpastiannya mungkin apa yang kamu lihat di luar. Soalnya kalau dilihat di sini, hopes and fear-nya, harapannya kamu tahu jelas kok apa yang kamu harapin. Terlepas dari apapun yang kamu lihat di luar, di outcome-nya gitu, ketidakjelasannya kayak gimana, kamu tahu kok kapan waktunya kamu untuk berhenti. Kamu tahu kapan semua ini kapan waktunya semua ini bakal berakhir. Jadi jangan nyerah sih. Jangan takut, jangan nyerah, jangan ragu dengan segala ketidakpastian di luar sana. Tetap berpegang pada visi itu, pada mimpi itu. Jangan nyerah deh pokoknya gitu. Ya, reliefnya atau kelegaannya datang sebentar lagi. Gitu kali ya Cancer untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Cancer lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Cancer ada di hari Senin barengan sama Aries, Taurus, sama Gemini. Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan mungkin minggunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, kamu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Cancer, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.